Malam hari ini kita melanjutkan APP yang kedua ya teman-teman. Kedua, kemarin juga saya ucap terima kasih, banyak yang hadir, banyak yang datang. Jadi APP bukan untuk kita saling berdebat, tapi mari kita bercerita apa adanya, tidak bersifat atau menilai atau berdebat, tidak, tapi benar-benar sharing apa yang nanti dibacakan di kitab suci sesuai tema. Jadi silakan menjawab apa yang ada di hati kita, ya, cerita saja atau jawab saja, sesuai sharing di sini. Intinya kata kunci itu seperti saya bilang di grup itu, APP ini adalah doa. Nah, jadi tidak lari jauh dari doa. Bukan kita diskusi apa-apa, tetapi ini adalah permintaan memang dari sinode yang kelima dalam rangka visi misi Keuskupan Denpasar. Ya. Mari kita nyanyi bersama-sama Mada Bakti nomor 366. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua pada Engkau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada pertemuan APP kita yang kedua yang bertema Allah hadir menyelamatkan kita semua. Maka dari itu marilah kita menunjukkan tanda kemenangan Kristus kita. Dalam nama Bapa dan Kudus, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, minggu lalu kita telah mendalami tema APP minggu pertama yang bertema egoisme merusak kehidupan yang harmonis. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Akan tetapi barang siapa melakukan yang benar, dia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya yang dilakukan dalam Allah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan narasi yang pertama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulangi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apakah saya juga menyadari dan mengalami kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan saya? Saya menyadari kasih Allah begitu besar dalam kehidupan saya, yaitu bahwa mujizat mimpi yang menjadi kenyataan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya pernah ngalamin juga
karena itu karunia Tuhan yang begitu besar pada saya. Ya selama ya saya profesi saya sebagai Gojek, selama ini kita di jalan tuh ya mungkin kalau nggak di depan saya ada yang kecelakaan, saya bilang oh, mungkin kalau saya sampai duluan mungkin saya yang kena duluan gitu. Dari selama saya sekali kecelakaan itu pas kita papasan sama mobil, itu pas saya sudah sudah training untuk keselamatannya, sudah training. 3 hari setelah itu saya ada kecelakaan tapi tidak ada kerusakan sama sekali, tapi cukup ya cukup keras lah benturan itu, tapi nggak ada masalah. Ya lainnya kayak jatuh wajar. Nah itu ya sampai itu kita sadar mungkin ya memang sudah karena Tuhan memang sudah bisa melindungi, karena kita di jalan tuh banyak masalah yang akan kita hadapi. Kalau enggak kita yang melakukan masalah itu, kadang-kadang orang lain yang bikin masalah untuk kita gitu, entah ada selain pada gimana. Ya karena berkat itulah kita ya sekarang syukurlah tidak ada masalah di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari gitu. Ya berapa saya itu aja caranya karunia Tuhan yang memang selalu hadir untuk melindungi kita juga, adalah kita dalam hidup keluarga kita. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ini menurut dari kepribadian saya sih, mungkin singkat saja ya. Saya sangat Tuhan itu benar-benar baik gitu. Masih diberi nafas sampai sekarang aja saya udah bersyukur gitu loh, udah berupa kasih Tuhan yang luar biasa. Saya diberi kesehatan dan diberi kehidupan sampai sekarang. Saya bersyukur. Oke, saya akan membaca deklarasi yang kedua. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Oke baik, pertanyaannya, sejauh mana saya memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus Putra Allah dalam perkataan dan perbuatan saya? Saya ulangi, sejauh mana saya memiliki kepercayaan kepada Yesus Putra Allah dalam perkataan dan perbuatan saya? Saya percaya sekali, banyak 1000 sekali saya percaya sama Tuhan Yesus. Di mana saya dikejar gitu, maka saya udah 100 nggak bisa bilang saya udah begitu sama Tuhan Yesus. Di mana saya dicari terus itu, makanya disayangin gitu, dia bilang semua. Pokoknya saya langsung ingat terus saya gitu, maka saya terus jadinya sembahyang tiap hari, saya sembahyang diingatin terus ya, itu yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih, tepuk tangan luar biasa malam hari ini. Baik, terima kasih. Ini menurut saya pribadi saya. Sejauh yang saya pikirkan tentang Allah atau Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari saya, sejauh yang saya pikirkan mengenai Tuhan di dalam hidup berumah tangga saya pribadi. Setiap kali saya mengasuh anak saya atau melayani suami saya mungkin ada kepikiran mengenai Tuhan. Setiap kali saya berkata, sebelum saya belum memikirkan tentang Tuhan, tapi saya mengeluarkan perkataan saya. Contohnya, saya memarahi anak saya, langsung memukulnya. Nah, setelah itu saya menyesal bahwa saya melakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada saya dalam diri saya. Begitupun saya memarahi suami saya. Baik, terima kasih. Percaya bahwa Yesus akan menolong dengan usaha. Masih ada jalan ya menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Oke, baik Bapak Ibu saudara-saudara
marilah kita mendengarkan narasi yang ketiga yang tertulis, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah, perbuatan baik dan benar. Manakah yang telah saya lakukan selama ini yang mampu membangun modernisasi hidup beragama di tengah masyarakat yang majemuk? Selamat semuanya. Di sini saya akan menjawab terkait pertanyaan yang ketiga, perbuatan baik dan benar yang mana saya sudah lakukan untuk membangun kehidupan modernisasi dalam hidup beragama dalam majemuk. Nah, perbuatan baik dan benar yang saya sudah lakukan yaitu nyatanya di kehidupan berada di tengah kepercayaan, di tengah perbedaan keagamaan. Nah, di sanalah saya Tuhan Yesus mengajarkan saya untuk saling mengasihi, saling membantu antara sesama manusia di lingkungan hidup. Tuhan Yesus juga mengajarkan saya untuk hidup dalam bersosialisasi dalam kemajemukan itu, sehingga bisa mendapatkan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu lebih tinggi. Terima kasih. Baik dan benar, manakah yang telah saya lakukan selama ini yang mampu membangun moderasi hidup beragama di tengah masyarakat majemuk? Oke, menurut saya pribadi itu kegiatan baik dan benar dalam modernisasi kehidupan bermajemuk, yaitu sejak saya gabung dalam KBG Ratu Rosari, saya begitu banyak mendapatkan hal-hal baik, seperti kemarin-kemarin ada pembaptisan anak karena dari KBG Ratu Rosari. Untuk toleransinya kita itu sangat sederhana kepada orang-orang lain, makanya orang-orang cenderung selalu mengikuti kita. Bahkan saya kemarin itu nanya KBG lain tentang pembaptisan anak itu, tetapi dalam toleransinya mereka itu sangat menyulitkan bagi pihak yang berwenang, bagi orang-orang tua yang mau baptis anaknya. Terima kasih. Terima kasih. Modernisasi, bertoleransi, membangun masyarakat majemuk. Saya ikut renovasi Masjid Darul Huda waktu itu tindakan saya, padahal dalam itu saya bukan anggota, bukan beragama Muslim, tapi saya ikut membangun rumah Tuhan untuk beribadah. Di situ saya toleransi antara umat beragama, tapi memang ada kendala, ada yang mengapa kamu bukan agama Muslim kok kamu kerjanya di sini. Tapi saya kan toleransi, Pak. Jadi saya toleransi untuk memperbaiki masjid, dan itu sudah terbukti, dan sering juga memperbaiki apa yang kurang, apa yang itu saya tetap, saya tidak minta imbalan apa-apa, saya ikhlasnya, dan itu karena niat saya untuk hidup bertoleransi dalam agama. Terima kasih.